channel Floreta. Halo guys, selamat datang lagi dan selamat berjumpa kembali bersama channel Floreta. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas tentang tanaman saga. Nah, berikut ini ulasannya guys. Namun sebelum kita lanjut, yang baru datang jangan lupa di like, komen, subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pohon saga ini merupakan menyerupai partai atau tipe polong dengan bijinya kecil berwarna merah. Tumbuhan ini berasal dari Asia Selatan, namun sekarang telah tersebar di pantai tropis. Saga pohon ini umumnya dipakai sebagai pohon peneduh di jalan-jalan besar. Tumbuhan ini juga mudah ditemui di pantai. Daunnya menyirip ganda, seperti kebanyakan anggota suku polong-polongan lainnya. Dahulu biji saga dipakai sebagai penimbang emas karena beratnya yang selalu konstan. Daunnya dapat dimakan dan mengandung alkaloid yang berkhasiat bagi penyembuhan rematik. Bijinya mengandung asam lemak sehingga dapat menjadi sumber alternatif atau biodiesel. Kayunya keras sehingga banyak dipakai sebagai bahan bangunan serta mebel. Biji tumbuhan ini berwarna merah dengan warna hitam pada bagian yang runcing. Bijinya beracun dan mirip dengan racun jara pohon atau ricin. Namun di Tiongkok biji ini kadang-kadang dijadikan perhiasan sebagai lambang kasih atau lambang kasih sayang. Terdapat laporan mengenai kematian akibat proses pengolahan biji ini sebagai perhiasan. Sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Masyarakat umum meyakini bahwa manfaat daun saga sebagai obat batuk, pilek, demam, sakit perut, dan sebagai penyakit lainnya. Namun kini keberadaan daun saga sudah terpinggirkan. Daun saga merupakan tanaman liar yang tumbuh di daerah tropis dan sering dianggap gulma karena menempel pada tumbuhan induknya. Karena itulah banyak orang sering membasmi dan membuang tanaman ini. Sekilas daun saga mirip dengan daun meniran atau daun kelor. Awal mulanya tanaman daun saga ini ditemukan ratusan tahun yang lalu di daerah India. Kemudian saga menyebar ke Afrika dan Amerika. Karena khasiatnya, tanaman ini cepat menyebar ke Australia dan Indonesia melalui perdagangan yang marak saat itu. Tanaman daun saga termasuk jenis tumbuhan perdu dengan pokok batang berukuran kecil dan merambat sebelum akhirnya ditanam di dalam pot. Saga kerap tumbuh liar di dalam hutan. Tanaman daun saga ini mengandung vitamin A, vitamin B1, B6, vitamin C, kalsium oksalat. Masyarakat di Indonesia ini menyebut tanaman saga ini dengan berbagai macam nama. Seperti di Aceh namanya yaitu taga. Kalau di Jawa namanya saga telik atau saga manis. Lain lagi di Sunda namanya saga leutik. Kalau di Gorontalo namanya wali popo. Kalau di Bali namanya piling-piling. Kalau di Ambon namanya ailu pacar. Lain lagi di Padang namanya saga buncik atau saga ketek. Kalau di Makassar namanya saga kaca. Dalam bahasa Latin tanaman ini disebut Abrus precatorius. Ciri-ciri tanaman saga berbentuk buah polong, berwarna merah dengan titik hitam, berkelip dan lincip. Berukuran panjang antara 8 mm. Bunganya berwarna ungu atau ungu muda, menyerupai kupu-kupu. Tumbuhan ini mempunyai panjang antara 9 mili dengan diameter batang hingga 1,5 cm. Membelit-belit ke arah kiri. Daunnya majemuk dengan anak daun 15 per pasang. Berbentuk bulat telur. Pangkalnya membundar tetapi rata. Permukaan atasnya gundul. Permukaan bawah berambut. Bunganya saga. Muncul di ketiak
atau di ujung daun. Jumlahnya 7 bunga setiap tandan. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan biji dan di stik. Berhubungan mempunyai kulit yang keras. Sebaiknya sebelum disemai, biji saga direndam menggunakan larutan H2SO4 selama kurang lebih dari 15-18 menit agar lunak. Setelah disemai, dicuci bijinya saga itu sampai bersih. Cara ini akan membuat kualitas kecambah akan lebih baik. Biji saga ini dapat ditanam secara langsung di tanaman atau di tanah, atau disemaikan terlebih dahulu, atau di polybag. Setiap 2 atau 3 biji dapat ditanam dalam satu lubang. Apabila biji sudah disemai atau di polybag akan dipindahkan ke tanah. Sebaiknya tunggu sampai biji berusia 1 bulan agar lebih kuat. Cara mengolah daun saga. Ada beberapa cara mengolah saga menjadi ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Yang pertama, mengobati amandel. Ambil akar saga atau kayu manis dan gula batu secukupnya. Rebus semua bahannya di dalam 5 gelas air sampai mendidih dan air tersisa setengahnya. Lalu saring dan minum 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Kedua, mengobati sariawan. Petik daun saga yang masih segar secukupnya. Jemur beberapa menit dan cuci bersih. Kunyah daun saga tersebut hingga halus dan biarkan air daun saga itu bekerja mengobati sariawan. Ingat, sisa daun saga jangan ditelan. Yang ketiga, mengobati mata meradang. Ambil 1 genggam daun saga, lalu cuci bersih. Setelah itu rebus dengan 2 gelas air dan ambil embunnya saja. Teteskan embun itu ke dalam mata yang merah 1 kali sehari. Info lain, daun saga mengandung bahan kimia yang bernama abrin yang termasuk dalam bahan kimia beracun. Data sementara memperkirakan bahwa racun abrin inilah yang membunuh virus bakteri. Namun kandungan abrin ini sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Bila Anda menggunakan daun saga sebagai obat tradisional, harap tetap berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter atau herbalis. Efek samping daun saga. Berikut inilah efek samping daun saga yang berasal dari racun abrin, yaitu memicu diare, memicu mual dan muntah, detak jantung meningkat, masalah kulit, iritasi, dan toksisitas hati atau ginjal. Peringatan, kandung abrin di daun saga dapat beracun, dapat membahayakan bila dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak-anak, penderita gangguan darah, penderita diabetes, orang yang akan dan pasca operasi. Oke guys, sampai di sini video dari aku Dai tentang penjelasan daun saga, tanaman saga. Itulah manfaat daun saga bagi kesehatan sebagai obat tradisional serta efek sampingnya guys. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video kami. Jangan lupa di komen, like, subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan subscribe juga guys, gratis. Thank you. Bye-bye.